Amerika Serikat tidak akan mundur dari negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam kondisi apapun. Gedung Putih secara halus meminta Eropa mendukung kebijakan luar negeri Donald Trump dan terus maju bersama. Tatanan lama runtuh, kini saatnya membangun yang baru bersama. Amerika Serikat juga menegaskan kepada Eropa bahwa mereka tidak akan meninggalkan aliansi Euro-Atlantik seperti NATO, justru akan memperkuatnya. Semua skandal sebelumnya antara Amerika Serikat dan Eropa hanyalah kesalahpahaman. Pidato Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Konferensi Keamanan Munich mengejutkan Eropa karena ia jelas memaparkan kebijakan luar negeri baru pemerintahan Donald Trump. Marco Rubio mengajak Eropa mempererat persahabatan dengan Amerika dengan syarat persahabatan ini berlandaskan slogan "Mari jadikan Barat hebat kembali". Marco Rubio mengajak orang Eropa sadar era pasca perang abad ke-20 dan kemakmuran telah berakhir. Perdagangan global bukanlah jaminan tatanan dunia yang berbasis pada aturan, dan yang harus diutamakan hanyalah kepentingan nasional yang sangat sinis dan pragmatis. Tidak akan ada lagi dunia tanpa batas di masa depan. Marco Rubio mengajak memerangi migrasi ilegal dan menolak inisiatif iklim karena dianggap membahayakan Barat. Secara keseluruhan, itu adalah pidato yang menyadarkan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, yang jelas-jelas menyentuh orang Eropa, tetapi juga menunjukkan kemana arah Amerika sekarang. Di episode ini, saya usulkan membahas poin utama dari Marco Rubio di Konferensi Keamanan Munich, karena pidato inilah yang akan menjadi program, dan pidato ini akan menentukan kebijakan luar negeri Amerika dan Eropa. Setidaknya 3 tahun ke depan, mungkin lebih lama. Nama saya Alexei PC. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di episode ini, dan follow channel Telegram saya, PC News. Link ada di deskripsi video, kami segera mempublikasikan berita terbaru begitu diterima. Kita terhubung secara spiritual, dan kita juga terhubung secara budaya. Kami ingin Eropa kuat dan percaya Eropa harus bertahan. Karena 2 perang besar di abad lalu menjadi pengingat abadi dalam sejarah bagi kami bahwa pada akhirnya takdir kita adalah dan akan selalu terjalin dengan takdir kalian. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membuat kehebohan di Konferensi Keamanan Munich, dan dalam pidatonya pada Sabtu, ia menegaskan arah kebijakan luar negeri gerakan Make America Great Again di Jerman. Marco Rubio memperingatkan para peserta Konferensi Keamanan Munich tentang bahaya migrasi massal, sambil menekankan warisan bersama antara Eropa dan Amerika Serikat. Namun, pada dasarnya, Marco Rubio menyerukan kepada Eropa untuk mengikuti kebijakan Donald Trump dan bergerak bersama dengan menggunakan kebijakan tersebut. Marco Rubio beberapa kali menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan pergi kemana-mana dan tidak berniat untuk pergi, mereka tidak ingin melakukan itu. Marco Rubio menegaskan Amerika tidak akan meninggalkan negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ini bukanlah skenario di mana jika ada sesuatu yang tidak beres, maka Trump bisa saja mundur. Marco Rubio mengatakan bahwa tidak, hal itu tidak akan pernah terjadi. Pesan Marco Rubio, mari jadikan Barat hebat lagi, pada dasarnya sejalan dengan pidato Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance di konferensi yang sama tahun lalu. Namun jika kata-kata J.D. Vance saat itu menimbulkan skandal, nada bicara Marco Rubio kali ini lebih lembut dan retorikanya lebih seimbang, sehingga justru mendapat tepuk tangan, bukan kejutan atau keterkejutan. Namun intinya, baik bagi Rubio maupun Vance, semuanya bermuara pada satu hal, dunia lama sudah berakhir. Seperti yang dikatakan Marco Rubio, doktrin Amerika Serikat sekarang telah terbebas dari ilusi berbahaya tentang dunia, seolah-olah perdagangan bebas global membebaskan manusia, atau bahwa tatanan internasional memang pernah benar-benar didasarkan pada aturan. Selanjutnya, mari bahas pidato Marco Rubio langsung dari kutipannya. Ini dia Marco Rubio. Dia mengatakan pada 1960-an saat Konferensi Keamanan Munich baru dimulai, Eropa terpecah dan komunisme berkembang di dunia. Dan saat itu, Eropa dan Amerika Serikat memutuskan untuk menyatukan kekuatan dan pada akhirnya mereka menang.
Selanjutnya, kutipan dari Rubio, Eropa dan Amerika berhasil unggul, benua ini dipulihkan, dan rakyat kita makmur. Ketika blok barat dan timur bersatu, peradaban kembali menjadi utuh. Tembok itu dihancurkan, dan kekaisaran kejahatan runtuh bersamanya. Maksudnya di sini adalah tembok Berlin. Namun euforia kemenangan ini menimbulkan kesalahpahaman berbahaya, seakan kita telah mencapai akhir sejarah. Setiap bangsa akan menjadi demokrasi liberal. Ikatan perdagangan menggantikan kenegaraan dan tatanan dunia berbasis aturan menggantikan kepentingan nasional. Kita akan hidup di dunia tanpa batas, di mana semua orang menjadi warga dunia. Itu adalah ide yang bodoh, yang mengabaikan sifat manusia maupun pelajaran dari 5.000 tahun sejarah. Dan itu sangat mahal bagi kita. Nah, berikutnya, Marco Rubio secara langsung mengatakan bahwa pandangan seperti inilah yang menyebabkan negara-negara barat menerima pandangan dogmatis tentang perdagangan bebas dan tanpa hambatan. Bahkan saat Tiongkok atau Rusia jelas tak mengikuti aturan dan hanya menjaga kepentingan mereka sendiri. Selain itu, ketika Eropa mengandalkan perdagangan bebas, Rusia membuat Eropa bergantung pada energinya, dan Tiongkok mensubsidi perusahaannya untuk melemahkan industri barat. Di Eropa, orang mulai berpikir, lebih murah beli barang Tiongkok daripada membangun pabrik sendiri, buat apa? Semua berteman dan perdagangan bebas, mengapa harus menentang? Ternyata itu jebakan. Seperti kata Marco Rubio, Barat menyerahkan kedaulatannya ke organisasi internasional dengan cara itu. Banyak yang berinvestasi pada kesejahteraan, tapi sama sekali tidak peduli bahwa negara bahkan tidak memiliki tentara yang layak untuk melindungi kesejahteraan itu sendiri. Rusia dan Tiongkok menginvestasikan uang pada militer dan tak ragu memakai kekuatan untuk memaksakan pandangan mereka. Lebih dari itu, Rubio menyatakan bahwa seluruh agenda iklim juga merupakan jebakan. Katanya, saat Eropa sibuk dengan kultus iklim, para lawan secara terbuka mengeksploitasi minyak, batu bara, dan gas alam, tidak hanya untuk memperkuat ekonomi mereka, tetapi juga untuk menggunakannya melawan Barat. Rubio juga mengatakan bahwa kebijakan dunia tanpa batas telah menyebabkan bencana, karena Eropa dibanjiri oleh para migran yang merusak budaya persatuan masyarakat di Barat, merusak budaya, dan secara keseluruhan merusak warisan. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan kunci Marco Rubio yang mengajak Eropa berdamai dan tetap bersama Amerika Serikat, namun dengan syarat tertentu. Selanjutnya, kutipannya, kita telah melakukan semua kesalahan ini bersama-sama, dan sekarang kita bersama-sama harus mengakui fakta-fakta ini agar bisa melangkah maju. Kami siap melakukannya sendiri jika perlu, tapi kami lebih memilih dan berharap bisa bersama kalian, teman-teman kami di Eropa. Eropa dan Amerika Serikat merupakan satu kesatuan. Kita terikat satu sama lain dengan ikatan yang paling dalam yang bisa dimiliki antar bangsa, dipersatukan oleh berabad-abad sejarah bersama, iman Kristen, budaya, warisan, bahasa, dan pengorbanan para leluhur. Oleh karena itu, kami orang Amerika terkadang bisa bersikap langsung dan sedikit mendesak dalam memberikan nasihat. Alasannya adalah karena kami peduli. Kami peduli pada masa depan Anda dan kami, meski kadang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini muncul dari kepedulian mendalam terhadap Eropa yang menyatukan kita secara spiritual dan budaya. Kami ingin Eropa menjadi kuat, kami percaya bahwa Eropa harus bertahan, karena dua perang besar di abad lalu selalu menjadi pengingat bagi kita bahwa pada akhirnya nasib kita akan selalu terikat erat dengan nasib Anda. Inilah momen kuat yang langsung disambut tepuk tangan meriah, bahkan orang Eropa ikut bertepuk tangan. Setelah itu, Marco Rubio langsung mempromosikan ide Make America Great Again ke Eropa. Pesannya adalah sebagai berikut, bahkan jika Eropa memiliki tentara yang sangat kuat dan senjata yang paling hebat, apa sebenarnya yang akan mereka lindungi? Apakah budaya yang lahir di sini masih tetap ada? Apakah migrasi tidak mengikis hubungan budaya dan agama? Dan seperti yang dikatakan Rubio, apakah uang tidak mengalahkan akal sehat? Di sini Marco Rubio mulai membahas isu migrasi dengan tegas. Saya berharap Angela Merkel mendengarkan ini dan akhirnya mengakui pernah membuat kesalahan. Migrasi massal bukanlah kekhawatiran yang sepele tanpa konsekuensi, melainkan telah dan tetap menjadi krisis yang terus berubah dan mendestabilisasi masyarakat Barat. Mengatur siapa dan berapa banyak yang diizinkan masuk adalah bagian dari kedaulatan nasional, bukan xenofobia atau kebencian.
Ini bukan sekadar mengingkari kewajiban dasar kita pada rakyat, tapi juga ancaman serius bagi tatanan masyarakat dan peradaban. Dan akhirnya, kita tidak bisa lagi menempatkan apa yang disebut tatanan dunia di atas kepentingan rakyat dan bangsa kita. Selanjutnya, menarik bahwa Marco Rubio menyerukan reformasi total semua organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada tahun 2021 saat berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum Perang Besar, juga menyerukan hal yang sama persis. Namun suaranya saat itu diabaikan. Hari ini Marco Rubio menyatakan, kita tak perlu keluar dari sistem kerja sama internasional yang kita buat, tetapi harus mereformasi dan membangunnya kembali. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya tidak berperan dalam isu-isu utama. Organisasi itu gagal menyelesaikan perang di Gaza maupun Ukraina. Kepemimpinan Amerika diperlukan agar kedua pihak mau duduk di meja perundingan demi perdamaian yang sulit dicapai. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berdaya dalam menahan program nuklir para ulama Syiah radikal di Iran. Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal menghilangkan ancaman dari diktator narkoteroris di Venezuela. Kita tidak bisa membiarkan mereka yang secara terbuka mengancam warga negara kita dan keamanan global berlindung di balik abstraksi hukum internasional yang mereka sendiri langgar terus-menerus. Itu pesan keren untuk orang Rusia. Pertama-tama karena Moskwa memang suka tahu kan mengacu pada hukum internasional ya ketika kepentingan mereka terganggu, tapi benar-benar mengabaikan hukum internasional itu sendiri saat mereka berperang melawan Ukraina. Dan selanjutnya, Rubio secara langsung menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan keluar dari aliansi barat seperti NATO. Namun mereka juga berharap aliansi itu benar-benar kuat dan siap bertindak, bahkan menggunakan senjata. Mengabaikan segalanya setelahnya. Satu kutipan lagi darinya, di Amerika kita tak berkepentingan jadi penjaga sopan atas kemunduran Barat. Kami ingin aliansi kami tidak terhambat ketakutan pada perubahan iklim, perang, teknologi, dan lain-lain. Kami hanya takut jika bangsa kami tidak menjadi bangsa yang membanggakan, kuat, dan makmur bagi anak-anak kami. Kami menginginkan aliansi yang melindungi rakyat, menjaga kepentingan dan kebebasan bertindak, serta memungkinkan kami menentukan takdir sendiri, bukan sekadar berpura-pura bahwa cara hidup kami hanya salah satu pilihan, dan meminta izin sebelum bertindak. Bagi kami, orang Amerika, rumah mungkin berada di belahan barat, tetapi kami akan selalu menjadi anak dari Eropa. Marco Rubio tidak asal menyebut Amerika sebagai anak Eropa. Di sini, dia mengingat sejarah Amerika bermula dari penjelajah Italia yang perjalanannya menuju ketidakpastian demi menemukan dunia baru membawa agama Kristen ke Amerika. Permukiman awal di Amerika didirikan pemukim Inggris, perbatasannya oleh orang Irlandia dan Skotlandia, sedangkan Midwest dibangun petani dan pengrajin Jerman. Marco Rubio menutup pidatonya di Konferensi Keamanan Munich dengan pesan kuat kutipan, "Kita bersama membangun kembali benua yang terpecah pasca dua perang dunia, lalu terbelah lagi oleh tirai besi. Barat bebas memasok senjata kepada pembangkang pemberani yang melawan tirani di timur demi mengalahkan komunisme Soviet. Kita pernah saling berperang, berdamai, lalu berperang dan berdamai lagi, hingga akhirnya mati berdampingan di medan perang dari Kaphion sampai Kandahar. Dan hari ini saya ingin menegaskan dengan jelas bahwa Amerika membuka jalan menuju abad kemakmuran yang baru dan kami ingin melakukannya bersama kalian, sekutu kami yang berharga dan sahabat lama kami. Sekarang kita harus menghadapi tantangan abad baru karena kemarin sudah berlalu, masa depan tak terelakkan dan takdir kita menanti." Saya akhiri dulu teman-teman, tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi kalian, kalian bisa mendukung channel YouTube kami dengan donasi atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Sampai di sini dulu, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.